Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Pramudianti, NIM 858971406, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pokjar Salut Genteng A, UPPJJ Jember. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik IPA Modul 3 tentang sistem pencernaan. Tujuan dari melakukan praktik ini adalah untuk dapat mengurutkan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan untuk melakukan praktik ini adalah gambar sistem pencernaan, alat tulis, dan lembar pengamatan. Berikut penjelasan materi dari saya. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting dalam membantu manusia untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah diserap oleh tubuh, sehingga dapat diambil sebagai nutrisi penting yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Mari kita lihat pada gambar A. Gambar A ini adalah gambar dari sistem pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan atau disebut sebagai esofagus, lalu masuk pada lambung, kemudian usus halus, usus besar, lalu yang terakhir anus atau rektum. Selanjutnya, sebagai contoh, mari kita lihat gambar yang B. Di sini terlihat gambar anak yang sedang makan apel. Pada sistem pencernaan yang pertama, itu adalah mulut. Anak makan melalui mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan makanan mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat bagian penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan yang paling kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah, sebelum akhirnya masuk menuju pada kerongkongan. Jadi, setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan atau disebut sebagai esofagus. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama, yaitu membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Proses terdorongnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerak peristaltik. Kemudian, setelah makanan terdorong dan sampai kepada lambung, pada organ lambung akan mengeluarkan asam lambung, yaitu enzim yang mencerna makanan menjadi cairan bekas atau berbentuk pasta. Cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna sehingga kita dapat terbebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan akan terdorong menuju ke dalam, yaitu usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama usus 12 jari disebut dengan duodenium, kemudian yang kedua pada usus kosong yang disebut jejunum, dan yang ketiga usus penyerapan disebut dengan ileum. Panjang rata-rata usus halus itu sekitar 6-7 meter, dan dindingnya itu terdiri dari fili dan mikrofili yang membantu penyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan lebih cepat dan banyak. Setelah makanan diproses melalui organ usus halus, kemudian selanjutnya, makanan akan diproses melalui usus besar. Nah, pada usus besar ini memiliki fungsi, yaitu membusukkan makanan dan akan merubah menjadi kotoran atau disebut dengan feses. Limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektum. Jadi, setelah makanan sampai ke dalam anus, yaitu pembuangan terakhir, otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Dari praktik ini dapat diambil kesimpulan bahwa organ makanan sistem pencernaan dimulai dari mulut, menuju kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, kemudian usus halus, lalu usus besar, kemudian menuju rektum atau anus.
Demikian praktik sistem pencernaan saya lakukan. Atas perhatiannya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.